mau pinjam pick lu, Butch gitu. Dia bingung, wah lu kenapa Zra sampai mau pinjam pick gitu. Terus, wah ya biasa, gue udah hancur, abis gitu, tapi gue udah sembuh drugs, Butch. Gue bilang, gue udah clean gitu. Cuman gue nggak punya apa-apa, minus gue. Jadi gue cuma mau pinjam pick. Dia saking, dia kayak iba gitu sama gue, dia ngasih gue segepok pick itu, nih Zra, gitu. Gue cuma butuh satu aja, gue balikin, satu doang. Gue bilang, lu nggak apa-apa. Dia malah, lu ada duit buat beli susu buat ongkos nggak? Oh, nggak ada. Dia ngasih gua tanpa gua minta, men, buat beli susu buat anak gua yang waktu itu masih bayi, gitu ya kan. Halo Sobat Flickers, ketemu lagi edisi kali ini bersama gua Ari. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas salah satu gitaris rocker. Nah, gitaris ini lumayan menarik, disebut julukannya adalah gitaris balap liar. Oke, kita panggil Gitaris. siapa lagi? Kalau bukan Bang Ezra Simanjutak. Yo. Gitaris balap liar. Gitaris balap liar. Bang Ezra, sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang, baik-baik sebelum aja. kita nanya ke yang lain, gue pengen nanya nih Bang, terkait tadi julukan tadi tuh. Netizen itu menganggap Bang Ezra ini sebagai gitaris balap liar. Itu gimana? Pelan katanya. Nggak bisa pelan mainnya. Itu gimana Bang? Ya, gue yain aja sih. Ya ini aja. Iya deh. Nah, itu ya banyak yang ingin gue gitaris tercepat, gitaris terbangsat, dan gue paling seneng sih gitaris terbangsat itu. Terbangsat. Karena Paling enak didengar gitu ya. Karena itu benar sebenarnya. Bener. Gitu. Jadi nggak ada apa sih namanya. Gua main gitar tuh bukan buat keren-kerenan gitu loh ya kan. Gua kalau lu mau bilang gua nggak bisa main keren, iya deh gitu ya kan. Jadi namanya gua gitaris terbangsat, gua nggak perlu main keren. Iya. Gua nggak perlu main benar juga gitu. Jadi nggak ada beban ya. Nggak ada beban. Sikat aja. Bisa masuk kemana aja. Sikat aja. Oke, Bang Ezra, sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Wah, sibuk apa aja? Ya, yang udah pasti gue tetap masih ngejalanin acara gue yang The Rock Campus itu terus. Ada 1-2 lagi yang memang gue usahakan untuk bisa jalan terus juga, Sunday Showcase misalnya. Terus gue lagi mau buka venue baru di Mega Kuningan. So itu konsepnya berbeda, lebih gede dari Treehouse. Kita kan lagi di Treehouse Bar Kemang nih, lebih gede lagi, jauh lebih gede dari ini. Yang nantinya juga ada macam-macam sih di situ. Jadi kita lagi ngejar supaya bisa mulai operasional pertengahan sampai akhir Juni. Berarti Abang di balik layar ini Bang ya? Atau sebagai gitaris? Bukan sebagai, kan ngebuka venue bukan sebagai gitaris. Dia buka venue. Jadi ngurusin semuanya, kita bikin coffee brand sendiri gitu loh ya kan. Maksudnya bukan supaya cuma ada jualan kopi, tapi beneran punya coffee brand sendiri, kayak coffee shop sendiri juga sekalian gitu loh. Oke Bang, ini menarik Bang, kalau sedikit yang gue baca dari biografi Bang Ezra ini kan banyak besar di luar gitu. Nah, pertama kali Abang sendiri masuk terjun ke dalam musik itu bisa ceritain nggak sih Bang? Kapan mula dan gimana prosesnya? Gua mulai belajar gitar telat sebenarnya. Pas udah kuliah baru mulai. Oh, kuliah Bang? Pas kuliah baru mulai belajar gitar. Jadi sebelumnya tuh nggak ada latar belakang ke musik sama sekali, karena nggak pernah mikirin juga musik. Gue dengerin Top 40 apa aja yang ada di radio, yang MTV atau apa aja yang lagi populer aja sih gitu loh. Nggak ada niat apa-apa. Gue mulai belajar main gitar pun karena ada teman yang sering datang. Jadi dia sepupunya temen gue numpang di rumah dia. Itu di mana Bang? Ya bukan di Indonesia. Oh, bukan Indonesia, di luar. So Indonesia. So, dia sering datang, ngejreng-jreng, nyanyi-nyanyi rame-rame gitu. Berapa ya? 2-3 bulan kayaknya gue ngerasa kayaknya asik juga nih gue belajar main gitar. That's it. Nggak ada pemikiran apa-apa. Pengen ngejreng-ngejreng aja, nggak apa? Ya 3-4 chord, you know what I mean, gitu loh. Nggak ada mikir apa-apa. Sebulan 2 bulan kemudian entah kenapa gue ngerasa kayaknya jadi hobi asik juga. Gue melukis sebenarnya tadi. Gue melukis. Beneran serius. Cuman gue kutu buku dan gue diterima untuk kuliah tuh physics.
Wah, Ya, jadi intinya supaya gue jadi ilmuwan rencana gue, Scientist, ya? cosmology, theoretical physics, quantum fisika itu hobi sampai sekarang masih gitu. Jadi arah gue ke sana, melukis memang udah gue jalan dari masih kecil, otodidak maksudnya. Terus gue iniin gitar kayaknya asik nih gitu ya kan. Dan gue waktu itu ada tabungan berapa gitu loh. Gue tanya sama temen gue yang ngajarin gitar CFG, ya kan 3-4 chord. Gue kayaknya mau beli elektrik gitar aja deh. Langsung elektrik bukan mungkin. Enggak, Posting gua pakai gitar kopong yang gua beli itu kan paling 200.000 kali harganya gitu ya, murahan gitulah. Terus gue bilang gue mau beli gitar elektrik, dia agak ada bingungnya, buat apa sih? Kayaknya seru aja. Gue nggak tahu, nggak ada alasan apapun sebenarnya karena nggak ngerti apa-apa. Gue belum dengerin rock, metal apalagi gitu loh kan. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Gue ngerasa kayaknya seru. Lu rekomen brand atau merek apa nih gitu loh? Dia kan nggak ngerti juga. Akhirnya satu hari dia bilang coba lu cari Kramer gitu. Nah Kramer ini kan gue nanya emang kenapa itu yang dipakai sama Eddie Van Halen gitu. Oh Van Halen gue pernah denger kan gitu. Gue suka juga 1-2 lagunya. Gue nggak ngerti rock tapi at least gue tahu Van Halen kan. Oh dia pakai sama gitarisnya, oke. Jadi itu yang gue ingat banget ngebujuk nyokap. Tabungan gue sekian tambah dikit lagi gue bisa beli gitar ini. Nyokap agak rada, hah gimana? Buat apa gitu Kaget kan? Masa gitu dia ya? bingung juga kapan lu belajar main gitar gitu ya. Tapi dia akhirnya bilang, minta beli gitar. akhirnya dia ya udah tapi jangan cuman dipajang ngumpulin debu doang gitu loh. Oh enggak kok, rencananya memang pengen bukan mau serius main musik kan, gue beneran pengen belajar gitu. Ini anggap aja hobi mam gitu ya kan. Iya. Tapi kan kau udah melukis gitu. Ya, jadi ada melukis, ada main gitar juga gue bilang. Akhirnya nyokap dengan berat hati akhirnya ya udah deh. Ya udah. Nah, itu bisa dibilang kesalahan besar dia ya itu. Berarti ibu itu dulu merestui ya? Enggak. Oh, enggak juga. Dia merestui maksudnya oh ya udah oke dia kena nambahnya nggak banyak ya. Jadi beli gitar ya udah deh gitu loh. Dia nggak mau tuh adalah gua beli atau apa ngeluarin uang yang nggak kepake atau buang-buang duit aja. Gitu. Nah karena kan ya orang tua gua dua-duanya dosen bukan orang kaya gitu dan gua juga kerja full time, kuliah full time gitu kan. Jadi duit itu ya harus hati-hati gitu loh makanya bukan tipe yang orang tua borju atau apa nganterin ngirim anaknya ke luar negeri terus mau beli mobil dong dibeli mobil ya. Anak-anak Indonesia di sana kayak gitu soalnya ya kan apartemennya yang bagus mahal-mahal anjing Tinggal minta ya bang. tinggal minta gue waktu itu beli gitar itu pun dengan segala macam pertimbangan gitu loh padahal bukan seri yang mahal juga gitu loh gue kan nggak ngerti apa-apa ya gitu loh tapi Gitar itu masih ada sekarang bang? enggak. Itu Kramer yang headstocknya udah lancip itu. Yes, Striker Series 200 ST gitu. Yes. Iya. Makanya gue di endorse dengan Kramer itu gue mau karena Sejarahnya ada nilai sentimentalnya. Gue selama ini sekian lama nggak pernah mau di endorse gitar ya sebenarnya gitu loh. Ibanez aja gue tolak, ya, sombong kali ya. sombong Ya, itu. gitaris terbangsa. kemarin Om Edi Kemput aja pengen loh. Di endorse sama Ibanez. Iya, pengen banget gua Om nggak. Edi Kemput. Iya. Dia mungkin memang suka ya gitu. Kalau gue enggak gitu loh yang jadi ya pas ditawarkan gue menolak dengan tegas gitu loh. Enggak pakai gue pikir-pikir dulu Iya ya. langsung ya. Kagak dah, enggak mau. Kata Ibanez, bangsat. Bingung, enggak serius. Muka manajernya tuh berubah kayak, "Hah?" Gitu loh. Gue masih ingat banget perubahan mukanya tuh kaget, "Ah, serius?" gitu loh. Iya, gue apa namanya? Karena gimana ya ceritanya ya? Di satu sisi kalau lu mau bilang gue gitaris serius, iya, tapi mau dibilang beneran serius enggak juga gitu. Gue nganggap ini hobi doang sih sebenarnya gitu. Tapi dulu awal mula suka gitar itu langsung masuk ke rock kah atau genre lain? Oh Bang? enggak lah, gue Prosesnya kan dulu. CFG-an gitu kan artinya The Beatles lah, apalah gitu, lagu-lagu top Spesialis 40, 3 chord. spesialis 3 chord, 4 chord ya. Teman-teman udah bisa ngejereng-jereng, gue bunyiin C aja nggak bunyi-bunyi itu awalnya. Gue diketawain sama mereka, lu udah ketuaan kali gitu loh ya, anjing lu gitu loh ya. Terus apa sih? Nggak ada. Jadi sebenarnya waktu itu gue ingat banget, gue baru beli gitar, belum ngerti apa-apa. Jadi sebenarnya belum gue coba mainin, and gue pindah, ya kan, ke apartemen, ya ibaratnya kayak ngekos gitu lah, apartemen yang di sharing sama 6 orang. Jadi tiap kamar 2 orang supaya lebih murah, hemat biaya sewa ya.
Nah, roommate pertama gue tuh dia waktu itu belum balik, jadi gue udah masuk ke kamarnya, gue ngeliat ada gitar yang digantung sama dia terus gue, wah dia main gitar juga, jadi kayaknya memang udah takdir kayaknya. Dia main gitar juga, dia ada ampli, gue nggak tahu ampli itu apaan. Terus ada pedal distortion yang gue nggak tahu pedal itu apa. Jadi gue waktu beli electric guitar tuh gue nggak tahu itu harus pakai ampli, gue nggak tahu. Gue sama sekali nggak tahu, zero, nggak ngerti apa-apa. Jadi ketika dia balik, gue kenalan sama dia, namanya Sean Mahtani, almarhum, udah meninggal tahun 90 kemarin. Tahun 99. So anyways, jadi dia ngeliat gue ada gig bag kan, gue taruh di situ kan. Oh, you play guitar man, gitu ya kan. Gue bilang enggak, gue baru belajar. But electric guitar gitu. Iya, tapi gue nggak ngerti apa-apa gitu. Can I see your guitar? Dia lihat gitar gue, cool guitar man. Terus dia ambil gitarnya, dia iniin amplinya, terus gue nanya, ini apa ya? Terus dia ngeliat gue, maksud lu? Enggak, ini apa? Lu nggak tahu ini apa? Nggak tahu. Ini amplifier, dia bilang gitu. Terus gue nanya, itu buat apa? Gila. What do you mean buat apa? Masih buta berarti. For the electric guitar. Iya, maksudnya gimana? Lu main electric guitar, lu harus colok ke ampli gitu. Oh gitu ya? Makanya dicolok, dia bunyiin jreng, baru paham gue. Pantesan gue, kenapa gitarnya kok bunyinya lepek gitu, jreng gitu, ngerti maksudnya? Nggak kayak gitar akustik kan? Kok kayak gini ya? Gimana sih maksudnya? Gue bingung. Terus dia malah bingung liat gue. Serius lu nggak tahu? Lu beli electric guitar ya? Tapi kan gue udah bilang gue baru belajar, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi lu beli itu lu nggak tahu butuh ampli, nggak tahu. Ketawa dia langsung, wah gila lu gitu ya kan? Udah, terus dia main sebentar, dia ngeluarin efek. Gue nanya itu apa? Lu nggak tahu ini apa? Nggak tahu. Ini yang buat distortion itu apa? Gue bingung kan. Waduh, dia colok, udah dia set, hidupin, dipencet sama dia, jreng, distorsi kan. Gue anjing, keren banget. Dia ngeliat gue bingung, wah gila. Awam banget ya. Kayak tinggal di hutan. Iya betul, kayak gitu. Nah terus dia main dikit gitu, atau dia main blues licks, gue bingung tuh. Blues licksnya kan pakai distorsi. Wah, what the fuck was that? Gue nanya kayak itu. Ini ya standard licks, blues lick, rock lick biasa. Wah, gue belum pernah denger, gue bilang kayak gitu. Holy shit, ulang lagi dong gitu. Terus dia main, dia dengan mukanya yang ngeliat gue kayak, ini orang dari mana sih gitu. Itu dia mainin, yang pertama kali gue ngeh tuh riffnya lagu Crazy Tree-nya Ozzy Osbourne. Gue belum pernah dengar seumur hidup gue kan, gue takjub, holy cow, that is so cool. Dia bingung. Gue kan nanya sama dia, itu apa? Lu nggak tahu ini apa? Nggak tahu. Lu gila lu. Ini Ozzy Osbourne, man. Ozzy Osbourne siapa? Wah, kacau lu. Lu tinggal di gua mana sih gitu. Asli seharian semalam itu sampai besok-besoknya dia heran terus. Dia bilang, "Ini Led Zeppelin, gua semuanya enggak tahu apa." So I didn't know anything. Iya, gua enggak tahu apa-apa nih, zero. Terus pada akhirnya terus belajar tuh Bang ya. Dan itu saat itu udah punya band belum Bang? Ya enggak lah. Masih proses belajar gitu. Ya gimana ya? Gua kuliah full time, kerja full time. Jadi sebenarnya mau dibilang, nggak ada waktu buat gua ini juga. Kuliah full time, kerja full time itu artinya gua kerja 6 hari seminggu soalnya. 8 jam sehari. Nah, gua kuliah 5 hari seminggu, yes, gitu. Jadi gimana mau kayak gimana pun gua harus bisa apa bahasanya tuh nyolong-nyolong waktu lah sana sini kan. Jadi temen gua yang roommate gue yang Sean tadi itu yang awalnya apa sih bahasanya tuh ngebuka wawasan pikiran gue lah. Yeah. Gue megang chord aja belum lancar sebenarnya ya kan, agar ada mulai bisa ya kan, nggak ngerti megang pick, jadi gue pakai jempol gue begini nggak jelas gitu ya kan. Dia ngajak gue untuk main dengan school band, bukan band biasa gitu, tau nggak, yang ada trompet, trombon, ya kan, ada upright bass, ada pokoknya ada berapa belas orang lah gitu loh. Mereka mau manggung, bawain berapa lagu, dia ngajak gue ikut main 2 lagu doang. Lucunya itu lagu Toto, Rosanna sama Afrika, ya kan, yang chordnya lebih dari 5 ya. Jadi gue jadi tenang, ini nggak perlu belajar yang begini-begini, power chord aja, jadi jreng gitu loh. Nah dia yang bilang sama gue, Zul, lu mendingan pakai pick deh, padu gitu ya kan. Dia kasih picknya dia, gua nggak ngerti megangnya. Tuh dia yang nunjukin, lu ngedep ya kan, palm muting kalau bahasa Inggrisnya, supaya bunyinya jeng. Wah asik ya, gua bilang gitu ya kan. Dia ketawa aja ngeliat gua bego banget soalnya.
gue ikut latihan berapa kali, gue ikut manggung. Dan lucunya, gue pas manggung tuh sama sekali nggak grogi guanya. Itu padahal panggung pertama ya bang? Iya, dan dalam kondisi yang masih belum lancar main gitar ya. Ya hafalan nggak jelas gitu, megang pick juga gue asal kurang lebih kayak nggak norak lah pokoknya. Tapi gue menikmati, gue malah asik-asik aja gini. Sementara teman gue tuh tegang banget lah. Pas turun dari panggung tuh teman-teman yang lihat, yang ketawa-ketawa tuh bilang lu asik di panggung men gitu loh. Kan kebanding sama Sean, lu kaku banget gitu. Dia nggak seneng dong, dia yang bagus main gitarnya, gue nggak ngerti apa-apa. Dibilang lebih asik ngeliat Ezra daripada ngeliat lu gitu ya. Dan gue nggak mikir apa-apa waktu gue ngerasa kok asik banget ya gitu. Nah itu tuh, wah kayaknya gue mau nerusin deh hobi ini gitu. That's salah satu dari apa sih, percikan pertama gue jadi Triggernya itu. trigger sih. Bukan untuk jadi serius sih, nggak. Cuman kayaknya asik kalau gue terusin gitu aja sih. Itu aja. Tapi kalau dari pihak keluarga sendiri tetap ngedukungnya abang ini jadi seniman lukis dan kuliah gitu? Enggak. Bukan maksudnya mereka bukan masalah dukung nggak mendukung. Mereka tuh mikirnya gua jadi ilmuwan gitu. Ilmuwan. Yes. Karena gua kutu buku dari kecil kan gitu loh. Sampai sekarang masih kutu buku gitu. Masih kutu buku. Cuman waktu itu karena gua kuliah fisika, jadi mikirnya kan oke, jadi artinya ya sesuai dengan dia kutu buku sukanya apa, ya dia nurusin gitu loh. Ujung-ujungnya bidang akademis, research, segala macam ya, jadi kayak bokap nyokap lah gitu kan. Intinya bukan mau ngikutin jejak mereka, tapi arahnya kayaknya ke sana dah gitu kan. Jadi bukannya mereka ngelarang gua main musik juga, cuman ya mereka bingung lah. Maksudnya gimana gitu loh. Kok tiba-tiba bisa, kalau gua sambil jadi ilmuwan melukis juga, mereka paham banget gitu loh. Karena dari kecil emang melukis gua kan gitu loh. Emang udah bawaan yang mereka tahu dari gua tuh emang udah itu gitu. Otodidak itu ya bang, lukis ya bang? Otodidak, yes. Iya, Dan gua udah baca itu juga tuh pernah mau jadi komikus ya bang? yes, gue udah sebenarnya gue udah nah yang bikin orang tua agak rada bete tuh, gue udah ditawarin publishing deal waktu umur gue 11 tahun, 12 tahun, serius. Nah, untuk bikin graphic novel yang ditulis oleh gue, dan itu kalau sampai jadi tuh gue termuda di dunia kayaknya, zaman itu ya. Guinness World Record. Kayaknya, karena belum ada yang seusia gue gitu loh, ya, graphic novel yang ditulis dan dilukis dan sebagainya gitu loh. Jadi publishernya itu nawarin ke nyokap. Gue waktu itu mindset gue adalah, tapi gue ngerasa gue belum cukup bagus di mata gue. Gue gambar sampai berapa halaman gue nggak suka. Nyokap jadi agak rada bingung juga. Semuanya nggak bagus, gue buang. Terus gue lama-lama kayaknya ini makin nggak jelas nih. Ngerti maksud gue kan? Jadi dia kecewa gitu loh. Terus tiba-tiba kelar high school, gue malah kuliah belajar gitar pula gitu loh. Sementara itu adalah potensial yang dia sayangkan banget kalau gue jalanin. Namanya gue masih kecil, emang maksudnya harusnya mikirnya gini, gue kan masih umur 11-12 ya, gue bisa gambar kayak gini, semua orang bilang udah gila gitu. Semua orang bilang udah hebat banget gitu kan, karena gue udah bisa gambar kayak Marvel, ilustrator Marvel gitu di usia 10-11 tahun gitu loh, ya kan. Dulu gue bisa, apa sih bahasanya tuh, misalnya gue ngelukis gambar seorang tokoh atau apa yang terkenal gitu ya kan, gue cukup melukis sekali dua kali tanpa melihat fotonya lagi, gue bisa gambar persis. Tanpa ngelihat fotonya lagi bisa gambar persis dulu. Dan itu dulu orang nganggapnya, wah lu nih punya gifted prodigy gitu loh. Ya kan, guru lukisan gue di sekolah pun nganggap gue prodigy gitu loh. Jadi apa sih bahasanya tuh, harusnya gue nggak perlu sampai segitunya berpikir terlalu kejauhan, overthinking gitu ya kan. Sehingga harusnya dijadiin aja sampai kelar, karena pada dasarnya si publisher itu udah suka dengan kemampuan gue melukis dan suka storyline yang gue pengen bikin jadi graphic novel gitu loh. Tapi gue masih mikir, ini nggak keren nih, kurang keren. Terus akhirnya nyokap gue angkat tangan gitu, dia mau maksain gue, namanya anak kecil ya, dipaksain nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Terus pulang ke Indonesia tahun berapa bang? Bukan pulang ya, jadi gue tuh tadinya awalnya kemari bolak-balik. Bolak-balik. Kesininya liburan ya? Enggak, bukan liburan juga? Enggak ada urusannya sama liburan. Bukan liburan. Terlalu panjang kalau gue ceritain. Intinya adalah gue kesini tuh sebenarnya majalah Hai yang pertamanya awal minta untuk wawancara dulu. Mereka minta gue terbang ke Indonesia. Tahun berapa itu bang? Agustus awal tahun 1993.
193. Itu mereka sengaja mau itu ini Denny MR, Bang Denny MR. Kenal kan Bang Denny MR? Bang Denny, tanya aja sama dia yang nelpon gua di Amerika. Gua di sana belum nggak bisa bahasa Indonesia kan, bahasa Inggris gitu loh. Terus dia pengen denger band gua yang di sana, proyek gua yang sedang lagi gua jalanin tuh. Gua taruh buat kalian-kalian yang masih nggak ngerti, telepon dulu tuh ada gagangnya, harus diputer atau dipencet. Belum ada kayak begini. Gagang teleponnya gua taruh atas lantai, band gua latihan sebentar, gua angkat, gua tanya, what do you think gitu ya kan, ke Denny MR. Dia yang bilang, wah gila lu kita pengen wawancara tapi jangan lewat telepon dong, lu harus bisa datang ke Indonesia karena ini unik. Nggak ada anak-anak band atau musisi yang kayak lu lah kondisinya gitu loh di sini kan, di Amerika bla bla bla, nggak bisa bahasa Indonesia malah. Dan konsepnya musiknya gua tuh kan metalnya keras banget, lebih keras dari Metallica di zaman itu kan, lebih keras dari Pantera di zaman itu. Dulu mereka Pantera Slayer itu termasuk yang nggak paling keras ya. Nah band gue lebih keras lagi gitu loh, dan gitarnya lebih gila lagi gitu loh. Jadi dia kaget, Mas Denny itu, Bang Denny itu kaget. Dia minta datang, suruh bawa gitar. Nah itu awalnya gue datang ke Indonesia sebagai udah dewasa lah ceritanya, yang bukan waktu masih kecil dibawa orang tua, ya kan. Paling 2-3 kali doang ke Indonesia gitu. Jadi pertama kali beneran datang ke Indonesia sendiri, udah dewasa lah ceritanya. Udah serius main musik ke Indonesia, itu buat diwawancara majalah Hai. Itu cerita awal pertamanya. Pertama kali itu berarti. Itu sejarahnya Om Denny itu tahu Bang Ezra di Amerika dari siapa, Bang? Setahu gua ini nanti salah satunya bakal main di The Rock Campus dari Kamis. Jadi ada 2 orang temen gua yang lama banget di sana, namanya Dino sama Steven. Stanley. Dino sama Stanley. Ada 3 sebenarnya, tapi 2 nih yang deket sama gua. Mereka juga sebelum kuliah di Amerika anak-anak band waktu SMP SMA lah di sini kan. Nah, mereka berkenalan sama gua di nama Rock Cellar namanya, tempat gua main atau jamming gitu. Kenalan sama gua, cerita-cerita dikit. Setahu gua, seingat gua, kayaknya majalah itu tahu tentang gua tuh dari mereka. Setahu gua. Zaman itu kan saya pernah baca zamannya si Cahyo Wisanggeni. Nah, gua terbit duluan sebelum Cahyo Wisanggeni. Jadi gua nongol duluan, kayaknya sebulan atau 2 bulan kemudian baru Cahyo Wisanggeni keluar di majalah. Jadi gua duluan ya. Soalnya kan Cahyo kan ada album kasetnya tuh beredar. Nah, tuh. Ya kalau dia waktu nongol di majalah itu, dia ada proyek Nosferatu kalau nggak salah gua yang waktu itu rencana mau rilis album. Nah, gua juga rencana mau rilis album juga, cuman bedanya dia beneran rilis sementara proyek gua panjang sih ceritanya, akhirnya jadinya kacau gitu loh. Nggak. Padahal gua udah deal sama major label waktu di sana. Udah deal sama major label. Jadi Cahyo Wisanggeni kan independent release. Sementara gue tembus sama major label. Nah bedanya adalah proyek gue jadi kacau, kalau dia emang jadi rilis gitu di sana. Sempat heboh itu. Terus tahun berapa Bang Ezra buat untuk di Indonesia sendiri bermusik sampai bikin band dan sebagainya? Gua ke Indonesia aja dah gini. Kalau sampai di sini akhirnya bisa bikin band 2006-2007. Gitu. Jadi Si Faktor langsung itu. Yes. Dan prosesnya lama sih sebenarnya, nggak karena gua sebenarnya 93 2000. teman-teman kayak Pai atau gimana tuh memang udah bilang sama gua, lu bakal susah ngeband di sini. Karena cara pikir gua, industrinya dan apa sih namanya? Intinya sebenarnya musisi kita, orang-orang kita tuh masih mindset copy paste. Iya. Mengikuti, meniru dan sebagainya gitu loh. 90-an banget itu. Jadi sampai sekarang masih. Iya. Sampai sekarang masih. Nah, dan gue ngomong kayak gini bukan mau mengkritik menjatuhkan. Ya. Pada dasarnya kita tuh masih mengikuti, jarang yang beneran nyari sendiri, ngembangin sendiri atau nggak cuma ngikutin pakem, itu jarang. Ya.
Nah itu yang jadi masalahnya, itu maksudnya teman-teman adalah oke, gue mau bikin metal tapi metal gue bukan thrash metal, bukan groove metal, bukan metalcore, gent atau apalah namanya yang udah ada, yang pakemnya udah ada, soundnya bunyinya tuh begini nih, gitu ya kan, tinggal lu ikutin, lo mau bikin sendiri atau lo mau supaya mirip-mirip kayak idola lu, terserah gitu loh ya kan. Nah kalau lu mau nyari jalur sendiri, nah itu yang susah di sini. Jalur kiri ya. Nah oke. Kita nggak berada di rumah besar subgenre dimanapun gitu loh misalnya ya kan. Gua mau bikinnya begini nih, nah nyari anak band yang mau ngebuka pikirannya, mau explore, susah banget. Jadi rata-rata awal-awalnya gue coba ngeband tuh pada, aduh gue nggak ngerti nih harus ngapain isinya. Ya kan, ya lu groove aja pakai kita. Nah yang gitu-gitu tuh susah ngerti. Padahal gue tidak mendikte, maksudnya adalah kalau ngeband kan kita sama-sama menyumbangkan ide, rasa, konsep dan sebagainya gitu loh ya kan. Jadi misalnya kadang-kadang gue bilang gini aja, lu main sesuatu, nah gue bereaksi ke lu. Masalahnya buat dia adalah dia udah main asik-asik aja, begitu gue ngisinya tuh bukan tipe yang dia paham atau dia terbiasa, dianggap aneh lah ya. Dia yang bingung, padahal kan gue enggak, lu terus aja main kayak gitu aja. Misalnya lu ngisinya duta-duta kayak thrash metal, tapi gua ngisinya beda, misalnya bukan thrash metal, yang lain, misalnya patah-patah atau gimana. Nah mereka bingung. Nah yang gitu tuh akhirnya, wah ini emang bener kata Pai, kata teman-teman gua, emang bakal susah gua ngeband di sini. Jadi akhirnya gua berusaha menyederhanakan aja. Sebenarnya pengennya gimana, kalau nggak bisa, artinya jangan sampai nggak bisa ngeband di Indonesia dong, masa sih, ngerti maksud gue ya? Gue harus menyesuaikan dengan dengan siapapun yang ikut sama gue kan. Misalnya, double kicknya nggak bisa secepat yang gue butuh misalnya ya kan, tapi groove-nya dapet, ya udah ya gue menyesuaikan aja lah daripada gue paksain, ngerti maksud gue? Berarti lebih abang yang mengikuti mereka ya? Ya gitu jadi di tengah-tengah lah maksudnya. Tengah-tengah. Cuman gue tetap bikinnya nggak sama seperti kebanyakan yang ada ya, gitu loh ya kan. Nah kita ketemu di tengah lah. Gue nggak maksain supaya lu harus begini atau begitu gitu kan. Karena ujung-ujungnya harus, kalau beneran ngeband ya kita harus sama-sama nyaman ya kan, gitu loh. Jadi itu kendala paling besar gue, dan itu sampai sekarang masih jadi masalah. Jadi band gue tuh susah untuk susah untuk mempertahankan, tuh susah. Kita lagi asik-asiknya, drummernya ke laut lah, basisnya lah ke laut atau apa. Bukan karena ada masalah internal sesama anak bandnya gitu loh. Jadi banyak orang, ada juga yang salah paham ngirain lu kali Zra terlalu kayak diktator gitu. Ya, otoriter lah. Otoriter. Jadi gue simpel aja gini ya gitu loh. Lu tinggal nanya sama siapapun, tidak pernah ada beredar bahwa ngeband sama Ezra tuh otoriter atau diktator atau keras tuh, nggak ada. Gue terlalu rock and roll malah. Iya, terlalu rock and roll. Gue ngikutin aja. Misalnya, wah gue bisanya main kayak gini, ya udah nggak apa-apa kita sesuaikan gitu loh ya kan. Malah mereka yang malah ngebelain, enggak, Ezra nggak kayak gitu loh. Nggak ada. Ya, mungkin yang belum kenal dikiranya sombong emang. Iya, emang gue sombong sih sebenarnya. Kalau itu memang sombong. Gini lah, Bang, tentang tata krama, attitude orang Indonesia kan dulunya mungkin nggak paham ya. Iya. Oh ya. Ya jadi dibilang, wah sombong nih gitaris katanya. Emang gue sombong sih. Jadi ya udahlah ya. Karena gue nggak suka merendah soalnya. Merendah tuh terlalu mainstream. Kalau merendah kadang suka diinjak ya bang. Merendah tuh terlalu mainstream. Merendah di Indonesia tuh merendah tuh orang salah kaprah. Merendah untuk meninggikan mutu sebenarnya. Gue nggak suka. Mendingan langsung aja, nggak usah pura-pura lah gitu. Jadi di band gue tuh apa adanya kok gitu, nggak ada yang gimana-gimana, dan gue yang lebih sering ini malah gitu loh. Maksudnya bukan masalah ngalah sih, maksudnya gue paham, gue sama Edi ya, sama adik gue, yang kami yang harus beradaptasi kan gitu loh. Lebih banyak di kaminya sebenarnya kebanding sama anak-anak yang ikut sama anak-anak band yang ikut sama kami gitu. Jadi ya karena main musik kan harus fun gitu loh, harus menyenangkan gitu loh. Kita main metal ini udah perjuangan, udah susah gitu loh. Terus pakai acara ngerasa gimana kan jadi nggak asik. Nggak enjoy bang ya? Harus enjoy. Bukan masalah apakah bisa jadi band gede apa enggak. Enggak, buat apa jadi band gede tapi bawaan hati nggak enak terus. Ngapain gitu. Ya. Nah waktu itu kalau untuk di G-Factor sendiri, pengaruh terbesarnya siapa bang dulu saat itu gitu?
Pengaruh terbesar apa nih maksudnya? Untuk influence-nya permainan. Nggak ada satu Ya, band. tetap Ciptain ini sendiri gitu. Nggak ada satu yang jadi ini ya. Semua influence-nya tuh gabungin semua. dilebur aja. Dilebur. Gitu. Gua ada influence apa, tapi nggak mau ikutin influence gua juga. Pengen bikin yang beda. Kayak vokalis gua tuh malah bukan awal-awal gua mulai bukan anak metal malah gitu loh ya kan. Drummer gua bukan anak metal malah gitu. Jadi di Z Factor dia mencoba beneran arahnya ke metal gitu loh. Jadi campurnya tuh beneran campur. Jadi nggak ada itu maksud gua, itu yang jadi masalah di Indonesia. Di sini tuh copy paste-nya tuh harus ada kiblat. Kayak Megadeth, kayak Metallica, kayak mana. Begitu Harus masuk di band gua banget tidak gitu ada sama sekali. Mereka bingung ya kan. Karena di Amerika kayak gitu sebenarnya. Lu mau ngikutin siapa bisa, tapi yang lebih dihargai di sana tuh adalah lu punya karakter sendiri apa enggak, lu punya ciri apa enggak, atau lu punya style sendiri apa enggak. Dan untuk bisa kayak gitu kan artinya otomatis lu nggak bisa ngikutin satu dua yang panutan atau jadi kiblat lu sebenarnya. Kalaupun lu mau ngikutin, lu tetap harus ngulik yang tetap beda sih gitu. Jadi makanya di sana tuh bukan nggak ada copycat, bukan nggak ada copy paste, tapi yang punya karakter ciri ataupun apa udah mengembangkan lagi gitu. Itu banyak juga, ngerti maksud gua. Nah, jadi ada campuran itu semua dan seringkali gitu loh. Seringkali yang beneran muncul ke permukaan tuh memang karena dia beda ya. Malah dia yang lebih kelihatan jadinya, ngerti ya, kebanding sama yang copy paste atau yang copycat gitu loh maksud gua. Manggung melodinya salah dihujat. Ya, atau di sini kan copy paste. Kaset gitu. Ya, dan kalau lu memang niru lagu orang nggak apa-apa kalau kayak gitu, jujur aja. Nggak, it's okay. Gua paham. Kan kita bukan bicara itu, kita bicara original music. Original music di sini masih kalau thrash metal harus kayak Metallica misalnya. Jadi bikinnya mirip kayak Metallica. Itu yang di Amerika lu kalau kayak gitu lu dihujat malah. Yes. Kalau kayak gitu lu dihujat malah. Gitu. Gua ngebayangin berarti Bang Esa selama itu agak ngebeban juga ya, culture-nya berbeda ya gitu ya maksudnya. Gua menghadapi orang-orang yang beda gitu kan. Itu gimana Bang dulu Bang, maksudnya untuk menyikapi hal seperti itu Bang? Apa sih? Gua orangnya memang bawaan gua nyantai dan rock and roll ya. Jadi asik. Apalagi gua awal-awalnya kan sama-sama di Potlot ya. Yang Potlot kan menerima gua apa adanya. Malah nggak masalahin sama sekali. Sementara di luar Potlot tuh di mana-mana gue bermasalah. Nah itu maksudnya. Culture beda. Wah ini jadi emosi. Oh ya berkali-kali memang itu hampir. Yes. Apalagi gue sampai diusir sama nyokapnya Pai juga pernah gitu. Karena dia dinilai terlalu kasar, terlalu kurang ajar. Gue diusir sama om gue sendiri, diusir gitu loh. Om gue sendiri diusir. Jadi ada banyak ya, karena gue orangnya nyantai dan rock and roll, jadi menyesuaikan itu tuh bukan ngerasa kayak tai lah anjing lah gitu. Enggak, ngerti maksud gue ya kan, slow aja gitu loh ya kan, karena di mata gue tata krama. Iya hidup harus fun. Ini gitu. Musisi banget berarti dia. Jadi nggak ada target, yang penting udah enjoy aja gue gitu ya. Enjoy aja dulu. Gue nggak ada yang harus apa sih namanya? Ditarget lah ya. Nggak ada. Iya, maksudnya. Jadi gini, maksudnya bukan berarti asal jalan nggak ada misi dan sebagainya, bukan gitu. Tapi bukan juga yang band gua harus jadi dalam setahun. Bandnya harus begini, nggak bisa kalau begini, ngerti maksud gua? Iya. Ya, atau harus sekian album. Gua harus bisa main, memaksakan supaya harus manggung misalnya 15 kali sebulan gitu loh. Sementara kondisi Indonesia belum memungkinkan misalnya kan. Gua nggak kayak gitu. Intinya gua udah menyadari gue bisa ngeband aja itu gue udah menang poin sih gitu loh ya kan, karena tanggapan dari banyak atau pendapat teman-teman adalah susah, bukan nggak mungkin tapi susah banget. Jadi untuk bisa ngejalanin aja gue udah menang poin dalam tanda kutip. Gitu loh. Terus kedua adalah bahwa band gue itu ternyata masih bisa diterima di mana-mana. Gue udah menang poin 2 poin gitu maksud gue. Ya kan? Bisa berjalan sekian tahun, udah menang 3 poin dan sebagainya. Jadi kalau sampai sekian banyak orang mengenal band gua atau diakui dan sebagainya, itu bonus semuanya gitu. Itu bonus aja gitu. Bukan menjadi sesuatu yang dalam 5 tahun band gua udah harus diakui di mana-mana misalnya gitu. Nggak ada gitu loh. Gue justru beruntung banget baru setahun pertama jalan tuh udah bisa dibilang semua tahun 2008 gua beneran mulai bisa manggung-manggung tuh karena
personil bandnya udah lengkap gitu kan. Udah bisa main sana sini. Banyak banget yang bilang sama gue, band lu tuh kalau mau dihitung itu banyak banget manggungnya sebulan gitu loh. Banyak yang heran. Banyak yang heran ngeliat, gila lu kayaknya manggung terus deh gitu loh ya. Dan gue juga heran kok bisa gitu loh ya kan. Waktu itu udah ada lagu sendiri Bang Iyalah, untuk tahun-tahun situ? gue nggak pernah. Band gue sampai sekarang cuman pernah 2 kali bawain lagu cover, itu pun karena dipaksa sama panitia. Dipaksain lagu sendiri ya. Dipaksain banget, dan itu gua ngerasa terpaksa. Nah itu beban banget buat gua. Ya kan gitu ya. Kayak bukan jadi diri sendiri ya Bang. Enggak, gini gua tuh udah meninggalkan dunia mengcover udah lama banget. Jadi untuk lagunya ini kita harus kulik. Aduh gitu loh. Aduh gitu loh. Jadi bukannya gua nggak menikmati dan nggak suka, bukan, tapi mindset gua nggak di situ. Jadi misalnya orang bilang, kan ini gampang buat lu Zura, biji peler lu, sorry ya kan, ngerti ya maksud gue ya kan? Ini lumayan, gue bayar nih. Ya kan, gue nggak deh, gue sering kali mau dibayar pun nggak mau gue. Nah, nggak ada urusannya, karena gue ngerasa kayak aduh, ngerti ya maksud gue? Mindset man gitu loh, mindset, dia mindset doang, bukan masalah. Ini kan gampang buat lu Zura, nggak gitu men. Mungkin lu ngerasa begitu, tapi buat gue beban banget nguliknya, gitu loh. Jadi bukan masalah teknikal gitu, mindset aja. Mindset aja. Itu udah gitaris sombong ya. Dari sombong. Gitaris nggak mau dipaksa gitu. Nah, ini Bang, balik lagi tahun dulu nih. Kan dulu pernah ngisi album gitar klinik ya? Gitar klinik, yes. Ya, gimana itu sejarahnya tuh? Waduh. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh. Oke, ya. Klinik tuh. Gitar klinik pertama itu adalah album gitar pertama di Indonesia. Ya. Jadi kebetulan itu bentuknya kompilasi ya, ada sekitar 12 gitaris yang ikut. Nah, ide pertama itu bisa tercetuskan adalah ketika gua sama almarhum Irfan Rotor ngobrol berdua di kamar beliau. Waktu itu gua udah sembuh dari drugs, ya kan? Gua nggak punya gitar, gua sempat 7 tahun nggak punya gitar. So waktu gua ketemu sama dia itu gua nggak punya gitar, nggak punya apa, gua bilang kayak gini, Pan, gue akhirnya udah lepas dari drugs, gue udah bersih. Wah, dia seneng banget, gitu, pelukan, wah yo Izra, wah mantap gitu ya kan. Nah, gue seneng banget karena gini, Rotor itu pertama kali bisa tembus major label, gue yang tembusin, gue yang dapetin kontrak buat Rotor. Makanya mereka jadi band underground metal pertama Indonesia yang kok dikontrak oleh major label tuh gue yang tembusin, gue yang masukin. Warner Music di Malaysia. Jadi di Indonesia dirilis oleh yang megang lisensinya Warner. Nah, itu dirilis di Malaysia, Singapura, Indonesia, and also Thailand, 4 negara. Oke, jadi itu sejarahnya. Nah, jadi setelah sekian lama nggak ketemu sama Irfan, gue udah berhenti dari drugs, dia udah sukses ngerilis 2 kompilasi yang bernama Metallic Clinic 1 dan Metallic Clinic 2. Sukses kan itu kan? Terus gue dengar kabar dia mau rilis apa lagi gitu loh, entah Metallic Clinic 3 atau apa gitu. So waktu gue ketemu sama dia, gue bilang, gue seneng banget lu udah jalan nih Rotor Corp sebagai indie sub label gitu loh, udah kan di distribusinya Musika ya, major label lokal Indonesia Musika. So gue mau minta tolong kalau gue bisa balik lagi main gitar. Nah, yang gue tahu kan Indonesia masih belum ada album gitar nih, ya kan? Solo gitar tuh belum ada. Gue sebenarnya pengen ngeband, tapi semua orang bilang gue bakal susah banget ngeband di Indonesia. Kalau gue bisa main gitar lagi, gue mau produce album solo gitar, lu bisa bantu nggak? Pan? Bisa banget Zera. Dengan Rotor Corp aja, pasti mau tuh Musika, bla bla bla. Nah, ngobrol panjang lebar. Terus dia, cuman lu gimana kondisinya? Gue gitar aja nggak punya nih. Lah, terus gimana? Ya, gitar aja nggak punya. Kira-kira gimana Zra? Wah, masih lama nih sebelum gue bisa beli lagi. Wah, oke. Akhirnya kesimpulannya sederhana. Dia bisa bantu, tapi kelamaan dong prosesnya. Pas kita ngobrol-ngobrol, tercetus ide gimana kalau bikin kayak Metallic Clinic aja kompilasi gitaris-gitaris gitu loh. Ya kan? Wah, asik idenya. That's cool, man, gitu loh. Jadi, kalau itu udah dirilis, kalau lu udah beneran bisa balik lagi main gitar, lu mau iniin, enak nih, itu udah dirilis, terus nah solo gitaris nih sekarang, bukan kompilasi gitu loh ya kan. Salaman, setuju, terus langsung bikin daftar siapa yang kita mau ajak lah ceritanya. Nah, di situ dia bilang,
lu harus ikut ya Zra ya, karena idenya kita bareng-bareng gitu loh. Selamat, pasti gue bilang kayak gitu. Sementara dalam hati gue, tapi gimana caranya, gitar aja nggak punya. Gue udah 2 tahun gitu loh ya kan, waktu itu udah 2 tahun. Akhirnya ternyata butuh 5 tahun lagi sebelum gue punya gitar. Jadi waktu gue ngisi itu, gue terpaksa minjam gitar studio latihan teman gue. Karena senarnya udah mati dan udah karatan, udah kacau, gue nggak punya duit. Gue minjam duit temen gue, ownernya studio tuh, pinjam beli senar dong. Buat apa Zra? Gue mau pinjam gitar lu nih, buat ngisi gitar klinik gitu loh yang gue bilang. Ketawa dia, ya udah oke. Gue nggak punya pick kan, gue bingung. Gue telepon Bujana, lu sini aja Zra ke Asistem. Asistem, ya. Pak Mawati, dekat Pak Mawati kan. Ya. Gue ke Asistem, ketemu sama dia. Gue mau pinjam pick lu, gitu. Dia bingung, wah lu kenapa Zra sampai mau pinjam pick gitu. Terus, wah ya biasa, gue udah hancur, abis gitu, tapi gue udah sembuh drugs, gue bilang, gue udah clean gitu. Cuman gue nggak punya apa-apa, minus gue. Jadi gue cuma mau minjem pick lu, karena yang lain-lain tuh picknya terlalu tipis, punya dia agak tebal dikit, 2 mili kalau nggak salah gue. Dia kayak iba gitu sama gue, dia ngasih gue segepok pick itu, nih Zra, gitu. Gue cuma butuh 1 aja, gue balikin 1 doang, gue bilang, lu nggak apa-apa. Dia malah, lu ada duit buat beli susu buat ongkos nggak? Nggak ada. Dia ngasih gua tanpa gua minta buat beli susu buat anak gua yang waktu itu masih bayi, gitu ya kan? Beli ini. Yes. Beli Dewa. Berarti Dewa Bujana. Pernah ngalamin titik balik di situ ya Bang ya? Iya. Nah jadi waktu gua ngisi gitar keliling itu yang jadi masalahnya adalah gua udah bikin ada studio Aero namanya di dekat UPN di Cinere. Thomas yang ngisi bassnya. Ada teman gua Badi namanya, dia kuliah di Australia sound engineering, dia ngisi drums. Lagunya tuh planet gitu loh, ajaib gitu loh. Time signature nggak bisa dihitung gitu loh ya kan. Thomas sampai habis berapa shift nggak bisa ngisi bassnya. Akhirnya gue main bebop aja gimana Zra ya. Bodoh amat, terserah lu, gue bilang gitu. Dia main bebop padahal musiknya aneh gitulah. Yang main drumnya juga freestyle. Nggak ngitung pakai 4/4, 7/8, nggak, freestyle aja. Suka hati dia aja ngisinya. Jadi kayak apa sih Thomas bilang ini progressive stress metal, dia bilang kayak gitu ya. Bikin stres gua gila, berapa shift tuh nggak kelar-kelar, nggak bisa dia ngisinya kan. Anyways, Irfan Rotor udah setuju tuh. Ya udah, ini yang kita masukin ke apa namanya album Gitar Klinik ini ajaib nih Zra nih, bingung gua ngedengernya gitu loh ya kan. Oke. Giliran gua udah pinjam gitar itu kan, udah ganti senar segala macam. Lu bayangin kan gua udah nggak kapalan lagi kan. Jadi gua latihannya lagi nunggu giliran gua tuh megang gitar lagi. Anjing, gua kesakitan masih, gila gitu. Terus udah gitu bocor shiftnya si SJ yang diisi bassnya sama Thomas, telat kelarnya, giliran telat juga, giliran gua tinggal 30 menit. Tinggal 30 menit, gue bilang sama si Irfan kan, ini maksudnya gue mau ngisi apa 30 menit? Kita nyari sound aja nggak dapet 30 menit gitu loh ya kan. Nyari nggak dapet, akhirnya tahu ini ruang drums yang dipakai buat ruang amplinya di sini, mic-nya di sini. Tuh amplinya di situ, mic-nya di sini. Bukan close miking, ngerti maksud gua. Jadi yang diambil sebenarnya suara ruang kan, bukan suara close miking gitar speakernya, ngerti maksud gua. Di sini pantesan aneh banget bunyinya gitu loh ya kan. Udah oke Zra, suara picking lu udah aman nih, nggak terlalu kenceng banget kedengarannya. Lu take aja sekarang. Take apa? Gue bilang tinggal 3 menit, 4 menit men gitu loh. Ya kan? Terus gue kebelet boker pula. Gue bilang, gue boker dulu boleh nggak? Gue bilang kayak gitu ya kan? Makanya judulnya kebelet. Gue terus bilang nggak bisa Zra, lu boker, waktunya udah selesai. Lu isi aja sekarang. Gila, lu ngasih gue shift kayak apa kayak itu. Sorry Zra, gue udah nggak enak sama Anang, itu studio hijau kan. Udah banyak bocornya. Gue udah nggak enak, budget udah nggak ada gitu loh ya kan. Gue anjing dalam hati gue. Wah. Ngerti ya maksud gue, tinggal berapa menit gue lagi nahan boker gitu loh ya. Terus ini menarik latar belakang. Jadi gue tanya sama Irfan, jadi gue mau ngisi apa? Zra, lu tuh gitar tercepat Zra, lu sikat aja Zra, gue minta 3.000 note dari lu. Wah anjing lu. Terus ya udah 3.000 note. Jadi gue main tiap 1 menit gue bilang, tiap semenit gue bilang 5, 4, 3, 2, 1 gue lanjut lagi. Tiap semenit 5, 4, 3, 2, 1 gue lanjut lagi 3 menit, 3.000 note ya. Gue main lebih dari 3.000 note. Dalam gua kondisi kan bisa, mules. dengan banyak, gue bisa main sekitar 18-24 note per detik ya. Jadi gue sikat aja, nggak ada konsep, nggak ada apa. Dan ingat ya, gue udah 2 tahun nggak punya gitar men.
Ini gue kesakitan, Biasa. peaknya punya bujana, gue sikat sampai boker. Temen gue yang nonton, kayak seingat gue mantan istri gue juga ada di situ dah. Pada ketawa-ketawa, lihat istri aku lagi mukanya stres. Gue nahan boker. Kelar 3 menitan, 5-4-3-1 semenit kan, dasar 5-4-3-2 menit, 5-4-3-1 3 menitan, gue taruh gitarnya, gue lari ke WC, gue boker, 5-10 menit, gue balik lagi, udah kelar mixing, coba bayangin. Buset. Gila tuh Irfan tuh, asli lah. Behind the scene-nya luar biasa. Iya kan, gue dengerin stres gue ya kan, lu apain kok bunyinya makin aneh? Enggak, supaya nggak terlalu apa, gue pingpong aja pakai stereo delay pingpong gitu, pingpong delay, anjing gitu loh. Asli tuh, setelah itu seminggu 2 minggu tuh gue berdebat 2 kali atau berapa kali sama dia tuh, karena gue nggak mau itu dirilis, gue malu men, asal main, nggak ada konsep, sikat aja, kebelet boker. Tapi gue kalah debat, Mina bilang, lu udah janji kita udah salaman, nggak bisa Zra, nggak bisa. Gue tetap rilis loh Zra. Ah tai lu, gue bilang. Jadi mendingan lu setuju aja, lu tulis ini judulnya apa. Gimana pun hasilnya, yang penting rilisnya ya. Gua nih sebagai produser, menurut gua ini ngeri banget nih, gila nih, belum ada di Indonesia kayak gini. Di mana-mana juga nggak ada, Zra. Jadi ini gua sebagai produser mengambil keputusan eksekutif. Ini gila, dan menurut gua ini layak dan pantas rilis. Gua nggak ada gunanya berdebat, gua udah marah soalnya gitu loh. Akhirnya gua dengan berat hati suruh tulis judulnya ya. Gua nanya dia apa siapa? Kalau udah nggak tahan mau boker tuh apa bahasa Indonesia? Kebelet. Gue tulis kebelet. Dia ketawa kan, si Irfan ketawa, cocok. Dia bilang, tai lu lah. Ah gila lu. Nih latar belakangnya berarti terungkap nih. Saya pertama kali kenal Bang Ezra aja beli kaset tuh. Pas dengerin nih, lagunya kok aneh nih. Bukan lagu, itu bukan Iya, lagu, maksudnya asal main. Gila, nggak ada iringan, nggak ada apa, asal main aja 3 menit, nggak jelas gitu loh ya kan. Gue stres. Udah gitu gitarnya tuh kan gitar studio latihan ya, kayak gimana dong gitu loh. Maksudnya, waduh. Dan yang bikin semakin stres gue adalah sekitar 6 bulan setelah dirilis nih ya kan. Ternyata yang ini tuh surat pembaca paling banyak itu gua. Iya. Betul. Serius. Surat pembaca paling banyak, surat apa fans maksudnya, surat fans. Iya. Itu gua paling banyak. Itu almarhum Irfan sama almarhum Krisna tuh bilang sama gua, lu gila Sura, paling banyak Sura lu. Soalnya aneh. Kok ada? Dan yang ngirim langsung ke alamat studio gua, Studio Aero yang di UPN itu tuh banyak gua terima sendiri kan, mereka yang ngirimnya ke label ya. Tapi yang gua dapat sendiri tuh banyak. Itu di situ gua benar-benar kaget gua baca apa yang mereka bilang tentang isian gua yang menurut gua hancur banget, yang sampai sekarang gua masih malu. Sampai sekarang gua masih malu. Si aja malu lah. Gua sampai sekarang masih malu. Tiap kali ketemu sama orang, "Bang, gua pertama kali dengar kebelet gua, paradigma gua pecah tuh gitu loh kan, gua anjing dalam hati gua." Tapi itu kan bikin malu gua gitu loh, gimana ya? Dan lebih ini lagi adalah ada berapa orang yang menamakan anaknya Ezra karena itu loh. Nama anaknya Ezra karena pertama kali dengar dia segitu kagetnya gitu, segitu ngefansnya, menamakan anaknya Ezra. Makin stres gue dengan ceritanya. Dari satu sisi terharu, terhormat, tapi beban. gimana ya itu rasanya ya? Nggak puas gitu ya. Tapi kan ini kan malu-maluin gua ini gitu loh. Gimana kok lu bisa namain, bukan cuma satu lagi. Yang gua ngisi di almarhum Andi Liani ada dua lagu. Terus yang itu gitar klinik 3 solo itu aja ada 11 orang menamakan anaknya Ezra yang gua kenal. Ya maksudnya udah menemukan gua di sosial media atau ketemu langsung yang ngasih tahu gitu loh. Woi, makin gua bingung jujur aja. Gua kok bisa gini ya? Tapi itu hikmahnya banyak ya Bang ya? Iya, gila. Dan itu pun ya akhirnya gua jujur aja ngalah tuh bukan cuma janji doang. Oce, ex-manajernya Slang yang bilang sama gua, anak Potlot nih. Si Oce namanya. Zra, udahlah Zra. Lu kan udah sembuh nih. Tadinya hancur parah, sekarang lu pelan-pelan gitu loh ya kan mau balik lagi. Gak ada salahnya juga Zra, udahlah. Anggap aja sebagai salah satu dari perjalanan hidup lu gitu. Bener juga. Jadi lu ada kenang-kenangan, bener juga. Ya udah deh. Ya, pas gua berdebat lagi sama Irfan, ketika dia angkat masalah udah janji lu Zra. Gua ingat apa yang kata si Oce itu. Udahlah rilis aja Zra. Emang kenapa sih gitu. Ya udah oke. Gua tulis kebelet di situ. Walaupun hati gua masih aduh gitu. Berontak lah. Berontak gua. Tapi ya benar apa kata Oce. Jadi perjalanan sejarah yang gila banget buat gua. Kalau di sepanjang sampai sekarang Bang, pernah nggak menemukan titik
gimana jenuh bermusik gitu? Enggak. Nggak pernah. Rock never Keren. dies. Berarti ini Gue malah bingung kalau orang bilang gitu. eh, Gue bingung. Gantung gitar dah gue. Iya, gue bingung. Bidang lain. Musisi yang bilang kayak gitu atau yang mungkin tadinya serius bermusik bilang gitu tuh gue bingung. meragukan ya jadi. Gua bingung. Ini Kok kenapa? musisi apa bukan ya? Enggak, ya gimana ya? Apakah gue kadang maksudnya bingung? Gue bukan menyalahkan, gue bukan mengkritik. Gue bingung karena gue nggak gagal paham mindsetnya apa ya sampai lu bisa kan main musik itu menyenangkan dan masih ada terlalu banyak yang bisa lu kulik, nggak usah. Makanya gue nggak pernah nganggap bermusik itu karir. Gue nggak nganggap itu karir. Ya, itu bedanya. Gue nganggap itu karir. Jadi gue bingung kalau orang bilang, gue udah jenuh bermusik, gimana supaya nggak bosen bang? Gue malah bingung, gimana caranya lu bisa bosen ya? Gue malah pengen orang tiap kali nanya itu ke gue malah pengen nanya ke mereka, Kenapa lo bosan? coba jelasin lu kok bisa bosen? Jelasin sampai gue paham. Karena tiap kali gue megang gitar, yang bikin gue ada itu adalah, aduh waktu gue dikit. Gue cuma punya setengah jam, sejam, 2 jam gitu loh. Sementara pas tiap kali main, gue pengen ngulik ini gitu loh. Jadi gue nggak ngerti kenapa orang bisa bosen tuh, lu ngapain ya gitu loh. Lu sampai nyerah tuh lu ngapain gitu loh. Apa gitu loh. Apakah lu main musik tuh ada supaya punya karir yang menghasilkan uang yang bisa menafkahi keluarga? Ketika itu tidak terjadi, artinya gue stop juga main musik. Iya. You didn't. Masa sih lu main musik supaya itu? Semua orang tuh pasti mulai main musik karena ada senang dulu gitu. Jatuh cinta sama musik yang entah gimana dan entah kenapa akhirnya itu menjadi karir atau menjadi mata pencarian mungkin. Iya. Tapi don't tell me di satu titik lu udah nggak mau lagi, kalau nggak mau manggung lagi itu oke lah, gue masih ngerti. Iya. Tapi nggak Apalagi mau musik kalau lu lagi. sering manggung terus-terusan sampai lu capek. Capek. Oke, gue masih ngerti. masih terima. Tapi jenuh main musik, Itu kenapa gitu? even di kamar, itu gue gagal paham gue. Jadi nggak untuk ngejawab sekali lagi gue nggak pernah. Ini gue bikin acara The Rock Campus aja 162 episode. Kamis ini insya Allah 163 episode. 9 tahun sendirian tanpa sponsor, 800-an band performances yang kalau gue sampai sekarang nggak ngerasa jenuh. Apanya yang dijenuhin gitu? Bingung ya. Biasa. Seniman, memang senimannya. Seni men. Seni men gitu ya. Abang sendiri terkait dengan perkembangan musik rock yang sekarang dengan dulu itu gimana bang perbedaannya gitu untuk teman-teman musisi sendiri Masih bang? relevan nggak dengan zaman sekarang? Terus dengan zaman teknologi kan musiknya udah berganti kan? Yes. Relevan masih. Itu kalau menurut gue itu udah pasti. Kita apa ya bahasanya ya? Orang lama memang mungkin suka genre-genre di era-era sebelumnya. Nah, anak-anak sekarang malah dua-duanya. Era yang dulu oke, yang zaman sekarang juga mereka suka juga. Gua dengerin dua-duanya. Yang gue seneng zaman sekarang tuh udah nggak ada keterbatasan kayak dulu ya dari segi informasi dan sebagainya. Untuk belajar aja susahnya minta ampun, belum lagi gue dengar cerita dari teman-teman pelit-pelitan gitu ya. ini ilmu gitu Terus ya. media belajar juga sempit ya kan? Jadi makanya pelit-pelitan gitu ya. Norak dah namanya dulu itu kan. Kaku lah ya. Nah sekarang kan nggak ada gunanya lu mau pelit-pelit lagi ya kan. Dulu tinggal ketik-ketik dikit di YouTube keluar sekian banyak yang lu bisa pilih. Jadi ya rekaman juga bisa di mana aja. Ada yang di scene musik sebenarnya nggak pernah beneran jalan di mana-mana, tapi dia sebagai influencer via sosial media bisa dikenal gitu ya kan. Main gitar cuma di kamar sebenarnya. Dan ya buat gua asik-asik aja dan nggak perlu dimasalahin sih, karena jatuh-jatuhnya sebenarnya pangsa pasar apalagi di Indonesia ini cukup besar. Dan kalau kita bicara jumlah yang juta-jutaan orang ya, perkiraan gua secara pribadi itu yang suka music rock sampai ke metal, extreme metal tuh 30-40 jutaan orang penduduk Indonesia tuh harusnya ada. Bahkan mungkin bisa jadi lebih dari itu sebenarnya. Itu perkiraan gua aja. Jadi kalau misalnya kita bilang kurang kelihatan, menyusut dan ini dan itu ya apa sih bahasanya tuh, perubahan waktu itu kan ada hal-hal yang pasti bergeser ya tempatnya atau gimana ya. Sehingga
ini sebenarnya masih berjalan, tapi dia di underground, nggak di mainstream misalnya ya kan. Kalau di luar negeri bahkan media-media besar entertainment kayak Loudwire dan sebagainya, Blabbermouth, yang mereka juga sangat dalam meliputi music rock sampai ke metal, punk, hardcore apa aja lah, musik cadas. Justru melaporkan berapa tahun belakang ini ada pertumbuhan yang sangat signifikan dari segi streaming dan sebagainya untuk musik-musik cadas sebenarnya. Jadi nggak menurun, nggak menyusut, cuman dia tidak tampil ke permukaan misalnya kayak zaman dulu. Oh, ingat tahun 90-an band-band kayak ini itu nongol di TV dan sebagainya. Itu sebagai barometer mereka. Itu kan udah nggak berlaku lagi sekarang. Nggak perlu. Dan gue sering dari dulu juga bilang, nongol di TV, di radio, di media-media mainstream tidak pernah jadi acuan untuk music rock atau metal. Nggak perlu. Kita tuh bukan, kita tidak perlu harus nebeng pop music, kita tidak perlu harus nebeng siapa-siapa, kita tidak perlu harus ada diterima gitu maksud gue oleh masyarakat secara awamnya, karena memang bukan buat semua orang. Dan gue nggak mau ini buat semua orang juga. Itu buat apa? Buat semua orang ya, buat kita yang emang beneran suka aja. Ngapain lu? Why the fuck do you have to care? You know, kok kayaknya nggak begitu kelihatan begini gitu. Lunya aja kali nggak ngulik gitu ya. Sorry ya, gitu. Anak zaman sekarang jangan takut nih berkarir mau musik rock gitu ya. Zaman sekarang gini ya, udah terlalu banyak orang yang ngebuktiin yang aneh-aneh aja bisa meledak dan bisa jadi sesuatu kok. Apa masalahnya? Kenapa harus? Enggak, gue harus bikin supaya tiba-tiba semua orang jadi metal koplo gitu maksudnya gitu. Mau jadi lokal genius gitu apa gimana? Dengan segala hormat terhadap musik seperti itu, I have no issue sebenarnya gitu. Cuman lu tuh nggak punya pendirian kalau itu yang jadi acuan lu dan itu yang lu rasakan akan membantu konten lu ataupun views lu ataupun engagement rate lu dan sebagainya. Sedangkan udah terlalu banyak yang berhasil melakukan itu tidak ngikutin atau harus mengantisipasi tren dan ini dan itu kok. They just do what they like gitu loh. Dan mereka bisa berada di posisi itu. Just I'm doing what I like tanpa peduli ini dan itu. Bahkan kalau kita bicara underground ya, gue lebih underground dari anak-anak underground sebenarnya gitu kan. I'm doing alright gitu loh, ngerti maksud gue ya. Basement 1 dia basement 4. Gue asik-asik aja gitu loh. Dari situ berarti sekarang ini abang nih kebetulan Sobat Clickers kita lagi di Treehouse Bar. Yes. Nah kebetulan Bang Esa sendiri kebetulan event rutin gitu bang. Nah bisa ceritakan nggak bang ke teman-teman Sobat Clickers nih bang? Iya. Yang jadi mau mampir nantinya ya. Yes, please mampir, dukung dong. Iya, jadi nama gue The Rock Campus, nama acara gue tuh The Rock Campus. The Rock Campus. Gue jalan dari bulan Februari tahun 2015. Intinya sebenarnya sederhana aja. Di dalam scene music, mau itu mainstream atau underground, infrastruktur yang harus terbangun tuh harus ada dari angka rumput, akar rumput paling bawahnya sampai Menara Gading, besar-besarnya. Apapun itulah, festival besar kayak apa kayak dan sebagainya, whatever. Nah, yang akar rumput ini nih adalah tulang belakangnya sebenarnya scene musik apapun itu. Jadi gitu loh, pun ada yang bisa viral tiba-tiba melejit atau gimana, tetap akar rumput asal muasalnya dia di kamar doang, nggak pernah ada yang tahu, pernah lihat di mana-mana kalau dia viral ya. Kalau enggak, pun lu pernah viral, lu tetap harus secara fisik manggung sana sini, betul nggak? Main dulu kecil-kecilan sebelum akhirnya lu bisa tembus ke festival outdoor atau apa yang lebih besar, lebih diliput banyak media dan sebagainya. Jadi yang akar rumput ini nih, siapa yang mau jalanin gitu loh? Right? Di Indonesia tidak ada venue yang beneran mempromosikan dan mendukung original live music apapun genre-nya. Apalagi rock dan metal. Oke, kalau jazz-jazzan masih ada gue lihat venue-venue yang masih mau mendukung itu. Sementara venue yang lain enggak. Yang ada adalah mungkin dia mau menerima kalau ada yang mau bikin acara di situ. Ya kan, termasuk Treehouse Bar Kemang juga. Nah, disitulah hadirnya orang kayak gue nih yang ngerasa somebody has to do this, yaitu kalau venue seperti misalnya Whiskey A Go Go, St. Vitus, CBGB's, Rainbow Grill dan banyak lagi di Amerika ya contohnya, sama di Inggris, di UK, di Jepang juga gitu, in Japan gitu loh ya, live house gitu ada banyak banget di sana yang beneran mendukung original live music gitu. Kalau di Indonesia nggak ada, artinya harus ada yang ngejalanin acara-acaranya itu secara independen.
Nah di Indonesia ini udah salah setting, sehingga kalau nggak ada sponsor nggak bisa jalan. Betul. Nah, ya gua paham ujung-ujungnya duit, cuan dan sebagainya, gua paham. Oke, kalau semuanya berpikir kayak gitu, makanya itulah ada masalah besar kita sebenarnya yang orang-orang nggak menyadari dari segi infrastruktur yang harusnya ada di scene atau industri musik, which is akar rumput ini. So, kalau venue-nya nggak ada, karena biaya mendirikan venue yang bisa melakukan itu tuh nggak kecil ya, gitu loh. Artinya harus ada yang berani dan mau menjalankan acara terus-terusan tanpa sponsor pun. Walaupun paradigma pahaman baku di Indonesia ini adalah kalau nggak ada sponsor nggak akan mungkin bisa jalan. Jadi itu yang gua patahkan dari 9 tahun yang lalu. 162 episode, 800 lebih band performances, termasuk 100 lebih nama-nama besar dari Burger Kill, Dead Squad, Edane, sampai ke Sandi Sandoro, Melanie Subono, Marcel, Once. Everybody have actually performed di The Rock Campus. Bahkan ada yang lebih dari sekali 2 kali gitu loh. Dan juga banyak band-band baru gitu loh ya kan. Actually 70-80% tuh band-band baru anak-anak muda yang di bawah 27 tahun, 28 tahun umurnya. Darah muda Spartaran lah. Lah ya kan. Regenerasi ya. Iya kan. Jadi semua tuh harus didukung kan. Jadi apa sih bahasanya tuh? Dan ini perjuangan dan juga investasi gua dalam tanda kutip. Karena ya kan, I'm not making money atau apapun dari sini because itu jadi ini adalah bagian dari perjuangan dan perjalanan itu gitu. Mimpi gue adalah ngebangun sebuah platform terintegrasi yang di dalamnya tuh ada acara dari grassroots yang rutin, yang nantinya bisa bar tour kemana-mana, kemudian nantinya ada outdoor concerts atau festival yang nggak usah gede, yang kecil, dan juga sampai yang sangat besar, ngerti maksud gue. Tapi kalau kita bicara platform terintegrasi, bukan cuma itu doang, bukan cuma live shows doang atau concert ya, tapi semuanya ada di dalamnya, semuanya dari fashion fashion line sampai ke merchandise original band-band internasional dan band-band lokal, sampai ke penjualan tiket, sampai ke venue, sampai ke even sampai kursus-kursus musik, semuanya pengen gua bangun. But gua belum ada duitnya. Di sini crowdfunding masih susah. Nyari investor yang paham kayak gini nih masih sangat susah gitu loh. Jadi ya gue jalanin dulu acaranya, nggak apa-apa. Berarti ini salah satu strategi ya bang untuk menarik minat anak-anak muda sekarang ini bang ya. Terus gimana bang ngasih untuk wadah, masuk untuk teman-teman sobat clickers di rumah nih yang pengen mungkin join ke sini, itu gimana caranya bang? Jadi yang gue lihat itu gue kurasi sih ya. Jadi email aja band profile sama link atau tautan ke live video performance. Jadi dia harus live video performance ke The Rock Campus HQ@gmail.com atau THEROCK HQ@gmail.com The Rock Campus HQ@gmail.com. Di situ nanti gua akan kurasi. Cuman waiting listnya ratusan band, jadi main The Rock Campus ini seringkali 8 bulan sampai 2 tahun nunggu. Udah dipanggil ya? 8 bulan sampai 2 tahun. Kalau layak ya, kalau masuk menurut kayaknya bandnya belum siap atau gimana, ya gue skip dulu. Kalau lu cuman kirim band profile sama album atau single atau gimana, gue skip. Yang gue lihat adalah live music performance kalian. Gue nggak peduli lu udah rilis berapa album, gue nggak peduli rekaman sama siapa, gue nggak peduli lu pernah manggung di acara gede manapun. Gue nggak peduli lu anak siapa. Gue nggak peduli lu anak siapa, bapaknya siapa, temennya siapa, saudaranya siapa. Yang gue lihat adalah live performance lu bagus apa enggak. Jadi lu baru atau band lama nggak masalah buat gue. Yang gue lihat cuma itu doang. Gue nggak ngelihat album sama sekali karena rekaman tuh kan diakalin. Betul. Copy paste. Itu nggak pure ya. Nggak track kan nggak habisin. Kan bisa copy paste. Sekarang kan atas nama menghemat waktu, memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Yes. Cuman itu di satu sisi yang lain kita nggak tahu ya. Lu hanya bisa tahu bener apa enggak bandnya keren dan sebagainya tuh kalau lu nonton di depan muka lu, atau minimalnya live videonya tuh masih mewakili lah. Artinya jangan yang sember lah. Kalau sember kan gua ini bener nggak sih, gua skip. Karena yang gua harus lihat kan banyak banget band gitu loh. Jadi gua nggak punya waktu antara gua kasihan deh sama band ini, dan gua harus skip. Nah, masih ada 100 berapa yang belum gua lihat soalnya. Gitu. Oke, terakhir Bang Esra, pesan-pesan buat musisi-musisi zaman sekarang nih, kira-kira Bang Esra ingin menyampaikan apa nih Bang?
Sebenarnya Yang mau berkarir di rock gitu. Yes. Iya. Dari awal tadi kita ngobrol-ngobrol tuh temanya udah gua sampaikan, udah gua sampaikan sih sebenarnya, yaitu you have to have fun gitu loh, ya kan? Musik itu harus takut have fun. ya. Ya nggak usah takut. Ya, lu you know, boleh punya misi, tapi nggak perlu kaku juga. Iya. Misinya tuh harus ada tujuan apa. Apalagi gini ya, gue pengen jadi rockstar. Aduh. Atau berapa banyak yang gue ketemu, gue pengen jadi gitar hero bang, kayak lu bang. Hah? Gitu ya kan? Pengen terkenal gitu Pengen ya. terkenal, atau punya nama atau apa gue. Itu gimana caranya bang? Gue Ya, juga ya. bingung, gue juga nggak tahu gimana caranya. Gimana gue jelasin ke lu gitu. Karena itu terlalu bukannya nggak mungkin tercapai. Itu tuh sebenarnya kayak konsekuensi dari apa yang lu jalanin. Mungkin lu bisa dapat itu. Mungkin juga enggak gitu ya. Mungkin juga enggak, karena Ya. itu kan orang yang menilai ya. Bukan gua yang, oke, gua pengen jadi gitar hero, gua sudah mencapai cita-cita itu. Enggak gitu loh. Orang yang akan ngecap lu sebagai itu atau bukan gitu loh maksudnya, ya kan? Pun lu nggak ngerasa seperti itu, tapi kalau sekian banyak orang bilang iya, tergantung lu nya mau nerima apa enggak gitu loh, ya kan? Dan kalau lu nerima oke, lu nggak terima juga nggak masalah juga gitu loh. Tapi jangan jadikan itu kayak sebagai sebuah target misalnya, atau band gua harus di streaming 950.000 orang misalnya, kan? you don't know, bisa jadi ya. Ternyata ada lagu lu yang entah kenapa viral di TikTok atau di mana sampai jutaan streamingnya, terus lagu-lagu yang lain nggak ada yang peduli gitu loh. Oke. Gitu. Oke, sobat clickers. Jadi kesimpulannya ini kita banyak belajar nih dari Bang Esra. Memang penting ya Bang, segala sesuatu itu harus dengan passion dan dalam diri ya. Tanpa Yes, harus nomor satu. penting memang target, tapi jangan terlalu berat gitu ya. Iya. Karena target itu kadang juga bisa memecah pikiran kita juga Bang Esra ya. Jadi, nah ini yang mungkin salah satu resume ya dari Bang Esra ini menarik sobat clickers untuk sampai sejauh ini. Beliau ini mungkin ya perjalanannya panjang, tadi juga mungkin sedikit ya Adi, karena kalau diceritain juga baiknya ya. wah panjang. tapi teman-teman sobat clickers bisa yang pertama mungkin follow Instagram Bang Esra, nanti kita terkait tampilin. dengan informasi dari eventnya Bang Esra, dan bisa juga mampir ke Treehouse. Nah, Bang Esra ini salah satu yang sangat mengagumi atau mengkaderisasi gitu Bang, regenerasi musisi-musisi yang harus terus berjalan. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman Super Clickers, terima kasih Bang Esra, sekali lagi terima kasih Ya, buat Thank you. waktunya. Udah ngajak dan undang gua. Sebelum kita tutup closing, saya rangkum nih pertanyaan dari yang nitip di Instagram. Ada Oke. pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Wih. Tapi jawabnya cepet nih, Bang. Jawabnya cepat. Oke. Sorry. Gua kadang-kadang agak panjang. Oke. Siap. Megadeth atau Metallica? Megadeth. Les Paul atau Strato? Dua-duanya enggak. Nah, ini yang pertanyaan lucu nih ini nih. Senang sepatuan apa sandalan? Sandalan. Tuh, kan? Crocs. Oke, Sebastian Bach atau Axl Rose? Sebastian Bach. Single coin atau humbucker? Humbucker. Suka tremolo Oke, fix? sebentar. Ya. Yang tadi Gibson dan Strato, gue bukan tarik balik. Kalau harus beneran milih, Gibson lah. Ralat. Oke. Suka tremolo up down atau fix? Fixed bridge. Aneh ya. Biasanya udah garis metal. Yngwie atau Michelangelo Batio? Ingbe kemana-mana. Pertanyaan terakhir, penutup Pai atau ER? Dua-duanya. Ya.